Film dibuka ketika seorang peternak bersama istrinya sedang santai kayak di pantai di rumahnya masing-masing. Lalu tiba-tiba sang suami mendengar suara keributan dari kandang ternaknya. Sang suami pun pergi ke kandang untuk mencari tahu. Tak lama kemudian, istrinya yang sedang tidur nyantui di atas sofa terbangun. Lalu ia mendapati rokok suaminya yang masih menyala di asbak. Namun sang suami entah kemana gak ada di dalam rumah. Si istri pun mencari-cari suaminya itu. Kemudian ketika sedang mencari suaminya, ia mendengar suara-suara berisik dari arah kandang. Namun saat dia memasuki ke dalamnya, tiba-tiba duar hewan misterius menyerangnya. Keesokan paginya, seorang peternak yang bernama Adam menemukan beberapa dombanya mati dengan kondisi leher putus seolah kena gigitan dari hewan buas. Scene beralih kepada Henry, anaknya yang sedang asyik bermain dengan amunisi senapan di lorong buatan tempatnya bermain. Sementara itu, istrinya, Carla, sedang bekerja di klinik hewan miliknya. Tak lama kemudian, radio yang sedang diputar memberitakan berita kematian tragis sepasang suami istri yang tidak jauh dari rumah keluarga tersebut. Tangga tersebut tidak lain adalah sepasang suami istri yang tadi di pembukaan video. Carla pun mematikan radio tersebut untuk alasan tertentu. Sementara putrinya, yang bernama Sophie, sedang nyantai di atap bangunan klinik ibunya sambil berbaring di kursi serta asyik teleponan pada temannya. Carla yang sedang duduk di mejanya lalu mendapati tagihan telepon sebesar $400 yang sudah jatuh tempo dan dengan marah memanggil putrinya. Namun, putrinya tersebut secara terus-menerus mengabaikannya. Kesal, Carla pun memutus kabel teleponnya. Danny? Sophie pun turun dari atap klinik dan berdebat dengan ibunya. Adu bacot pun terjadi. Sophie mulai mengungkit kehidupan sekolahnya sebagai rel, isolasi, dan protes ingin pindah ke kota. Carla membalasnya dengan menyarankan agar dia membantu pekerjaan rumah atau mencari pekerjaan untuk membantu membayar tagihan telepon tersebut. Singkat cerita, seorang manajer bank tiba-tiba datang di rumah Adam dan Carla, sementara Henry dan Sophie berdiri dekat pintu sambil menyimak pembicaraan mereka. Selama percakapan, terungkap bahwa pembayaran hutang mereka menunggak dan pihak bank mengancam rumah akan disita. Meskipun klinik Carla menjadi sumber pendapatan baru, tapi klinik tersebut sepi pengunjung. Manajer bank yang sinis dan sarkastik pun memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengambil potongan harga sebesar $200 untuk kandang mereka atau dipaksa untuk mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 48 jam. Tetapi Adam menolak untuk menjualnya karena menurutnya satu-satunya alasan mereka tidak mendapat keuntungan adalah karena dombanya terus mati secara misterius dan menyatakan bahwa mereka tidak perlu pergi. Setelah pernegoan selesai, manajer bank itu pun pergi. Ketika perjalanan pulang, manajer bank tersebut berhenti di pinggir jalan untuk ngompol. Tetapi sebelum dia dapat kembali ke mobilnya, dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok anjing liar yang secara kejam mencabik-cabik dagingnya dan menyeretnya ke dalam hutan. Malam pun datang. Keluarga Adam dan Carla sedang santai serta menikmati kebersamaan momen-momen indah bersama kedua anaknya. Sementara itu, Henry tidur pulas di atas sofa. Namun lampu rumah tiba-tiba padam. Kemudian, ayah dan ibunya membangunkan Henry untuk pergi bersama untuk memperbaiki KWH listrik barangkali ada sesuatu yang tidak beres. Sophie yang sedang asyik mandi tidak menyadari bahwa seekor anjing liar mulai menyelinap masuk ke dalam rumah. Ketika Carla dan Henry pergi ke ruang bawah tanah untuk mengganti sekring, Carla menakut-nakuti Henry dari belakang alias ngareruas. Listrik pun akhirnya kembali menyala. Setelah selesai memperbaiki listrik, Adam lalu menyadari bahwa anjing peliharaannya yang bernama Molly menghilang. Ia lalu memanggil-manggil anjingnya sambil mencarinya dengan berjalan ke tepi hutan. Tanpa disadari, ia sudah berjalan masuk ke dalam hutan yang begitu gelap.
Suasana pun terasa makin mencekam. Ia pun sadar bahwa ada sesuatu yang sedang mengintainya. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Adam pun mulai berjalan mundur pelan-pelan. Saat suara geraman dan lolongan terdengar jelas serta bayangan besar mulai mengejarnya, ia lari sekencang-kencangnya untuk kembali ke dalam rumah. Dengan nafas ngos-ngosan serta ketakutan, Adam pun mengunci pintu sambil berdiri di depannya. Hal itu membuat Carla bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Carla pun menyangkal bahwa ada perampok yang hendak masuk rumah. Namun, Adam segera meyakinkan istrinya itu untuk segera menutup semua jendela dan menyuruhnya untuk tetap bersama dengan kedua anaknya, yaitu Sophie dan Henry. Adam lalu mengambil senapan. Ketika dia pergi untuk mengambil senapannya, dia menyadari bahwa hanya ada 2 peluru yang tersisa. Carla lalu menelpon 911 dan memberitahu mereka bahwa ada orang yang hendak mendobrak pintu rumah mereka. Sementara Adam mengarahkan senapannya ke pintu dan mulai menembakkannya ke sana. Lalu, tiba-tiba mengenai anjing tersebut. Adam pun membuka pintu untuk memastikan bahwa anjing tersebut sudah mati. Tiba-tiba, Adam pun diserang oleh anjing jadi-jadian itu. Carla pun mengambil senjata tersebut dan mulai memukuli anjing itu. Anjing tersebut akhirnya meninggoy. Adam terkena gigitan parah di tangannya. Carla mulai mencoba mengobati luka suaminya dengan menutup memakai perban. Kondisi di sana pun mulai semakin seram. Carla dan anak-anaknya mulai panik. Mereka mencoba ingin mengetahui apa sebenarnya makhluk tersebut. Apakah anjing ataukah serigala? Tidak lama kemudian, seorang petugas polisi tiba di rumah untuk menyelidiki dan mencoba mengirim radio ke kantor polisi. Responding to a report of a 301 Wilson Station. Dia keluar dari kendaraannya, dan saat dia mendekati rumah, gerombolan anjing itu dengan kejam menyerangnya sebelum menyeret tubuhnya ke dalam hutan. Carla pun kembali ketakutan dan menangis. Setelah itu, Carla dan Adam mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, Adam pun mulai keluar pelan-pelan menuju ke arah mobil truknya yang terparkir di luar. Setelah memasuki mobil, Adam mulai mendekatkan mobil tersebut dengan pintu depan rumah agar istri dan kedua anaknya bisa masuk dengan mudah tanpa harus berjalan jauh. Namun, ketika Adam mulai memanggil Carla dan anak-anaknya yang sudah siap akan beralih keluar, tiba-tiba, anjing tersebut menerobos masuk ke dalam mobil yang Adam kendarai. Hal itu membuat Adam jatuh pingsan dan mobilnya malah menabrak mobil polisi yang terparkir di depannya. Carla dan anak-anak pun yang sudah keluar pintu tiba-tiba panik. Tanpa ia sadari, muncullah seekor anjing liar dari samping kiri mereka. Momen saling diam pun terjadi, lalu lari kembali ke dalam rumah. Carla menyembunyikan Sophie dan Henry di sebuah lemari dapur. Sementara Adam yang terluka pergi ke klinik dokter hewan untuk mendapatkan amunisi tambahan. Adam pun masuk ke klinik dan menemukan hanya ada beberapa cangkang yang tersisa. Dia mendengar suara dari ruangan lain, lalu diam-diam merayap tanpa diduga. Ia menemukan seekor anjing liar sedang memakan hewan di dalam kandang yang ada di klinik. Sophie mulai memanggilnya melalui walkie-talkie yang auto kedengaran dong oleh anjing liar tersebut. Lalu tiba-tiba anjing itu menyerang Adam dari arah belakang. Dia pun melawannya dengan senapan. Sementara itu, seekor anjing liar lainnya mencoba masuk ke dalam lemari dan menyerang anak-anak tersebut. Namun, Carla menusuknya dengan pisau dapur dan anjing tersebut kabur lewat jendela. Mereka membuat rencana alternatif untuk naik ke atap klinik dokter hewan miliknya. Adam yang pertama menembak anjing-anjing itu, sementara anak-anak diam melewati tempat lari anjing di bagian dalam. Henry pun berhenti untuk menyebarkan cairan untuk mengalihkan perhatian anjing liar tersebut dan mengumpulkan beberapa peluru senapan yang tidak terpakai yang dia sembunyikan di sana. Carla pun telah membuat bom api dari cairan mudah terbakar yang ada di dalam rumah untuk dilemparkan ke anjing-anjing itu. Pimpinan kelompok anjing itu melihat Carla dan berlari ke arahnya. Saat dia beralih kembali ke rumah, dia melihat anjing itu semakin mendekat.
Lalu, Carla malah berlari ke mobil truk dan membanjatnya melalui jendela belakang untuk mengambil setrika ban dan memukulnya. Dia melawannya cukup lama hingga pintu truk terbuka. Saat ia melompat melalui jendela, dia membanting pintu menutup anjing itu dari dalam. Dia bersembunyi di bawah truk, tapi segera diseret keluar oleh anjing tersebut. Saat dia duduk di sisi truk dengan linggis masih di tangan, anjing itu mendekatinya perlahan. Saat dia hendak menyerang, Adam pun muncul di belakang truk dan menembak kepala anjing tersebut. Saat fajar mulai menyingsing, anjing-anjing itu terlihat melarikan diri ke hutan. Adam dan Carla terlihat berpelukan dengan keluarga mereka. Cerita pun berakhir.